Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam. Pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan. Islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para ikhwatu iman yang saya banggakan dan saya cintai, hari ini saya ingin berbagi tentang ternyata dalam diri kita ada 8 keunggulan potensi yang mungkin tanpa disadari ternyata kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan anugerah. Kalau kita ingin sukses, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh. Ternyata dalam diri kita pun ada potensi. Apa itu 8 keunggulan diri? Pertama adalah akhlakul karimah. Seperti yang Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa buistu li utami makarimal akhlak. Dari awal akhlak ini adalah sesuatu yang memang menjadi modal seseorang untuk bisa meraih kesuksesan dalam hidupnya di dunia dan nanti di akhirat. Akhlakul karimah ini tentu secara umum maknanya luas, termasuk etika dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sangat beretika, menjunjung tinggi sopan santun, beretika, insya Allah dimanapun berada, dia akan dicari. Bekerja dimanapun, yang berakhlak pasti menjadikan modal untuk dia akan sukses karena nanti dipercaya. Karena dalam akhlak itu tentu amanah dia, kemudian jujur dan tentu bertanggung jawab. Yang kedua adalah modal dalam diri kita, kembangkan komunikasi. Setiap orang tentu alhamdulillah bisa berbicara itu adalah dilatih dari sejak usia golden age. Nah, tatkala kita sudah dewasa, ternyata latihan berkomunikasi inilah yang membuat seseorang menjadi hidup ini menjadi semakin bermakna, hidup ini semakin maju, dan insya Allah akan mendapatkan kesuksesan. Bahkan mungkin bab komunikasi ini orang ada kursus khusus, seperti contohnya public speaking, bagaimana seseorang bisa bicara di depan orang lain, atau komunikasi ini yang paling sehat adalah misalnya komunikasi secara ekspresif. Jadi kita bisa bicara, kemudian orang lain juga memahami kita. Ini adalah salah satu keunggulan dalam diri kita. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi ini sangat penting untuk kita bisa mengembangkan diri. Jadi hidup ini tidak perlu dikeluh kesahkan. Banyak orang yang di sana sini mengeluh begini-begini. Nah, kalau motivasinya terasah, karena motivasi itu ada 2. Motivasi secara intrinsik dan motivasi yang ekstrinsik. Motivasi yang muncul dari luar dan dari dalam diri. Intrinsik tentu akan lebih kuat. Kemudian yang keempatnya adalah intuisi. Tanpa disadari ternyata setiap orang itu punya intuisi. Intuisi itu adalah kita bergerak atau kita berbuat tanpa berpikir panjang, tanpa merasakan lebih panjang, tapi muncul begitu tiba-tiba, dan itu adalah kekuatan tiap orang. Kalau kita latih intuisi, insya Allah kita punya intuisi, misalnya aduh kayaknya saya sekarang ini di tahun ini harus bisnis makanan misalnya ya. Oh ternyata bisa sukses. Orang-orang sukses rata-rata kadang-kadang nih ya, salah satunya adalah karena mengembangkan intuisi. Nah, kemudian hal lain yang lebih penting, 8 keunggulan itu adalah kita punya kreativitas.
Setiap orang oleh Allah diberikan anugerah otak kiri, otak kanan, di tengahnya corpus callosum. Otak kanan adalah otak kreatif. Jadi kalau kita ingin mengembangkan diri kita, kreativitasnya kita asah. Insya Allah dengan kreativitas orang-orang itu akan mengembangkan diri menjadi sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah leader. Ya. Leader ini, leadership tiap orang itu punya. Jadi seseorang itu pasti punya jiwa kepemimpinan. Minimal memimpin diri sendiri, ke arahnya mau kemana. Nah, kembangkan kepemimpinan ini insya Allah bisa menjadi sukses penuh berkah. Karena dengan melatih diri kita memimpin, kemudian orang-orang dekat kita dilatih, kemudian kita memimpin yang lebih banyak lagi, bahkan mungkin suatu saat kita memimpin masyarakat. Ini adalah suatu keterampilan, bisa kita latih dalam kehidupan kita. Kemudian, nah yang lebih penting ini, penting juga keunggulan dalam diri adalah emosi. Bagaimana seseorang bisa cerdas emosinya ya, karena emosi dasar itu semua orang sama. Takut, cinta, dan marah. Tapi ada juga emosi campuran, benci atau cemas. Nah itu kan campuran antara cinta dan takut, antara cinta dan marah. Jadi betapa pentingnya kita kembangkan kecerdasan emosi untuk kita bisa mengembangkan diri. Insya Allah. Sehingga kita bisa habluminanasnya juga dengan enak ya. Habluminanasnya juga terampil, jadi skill, relationship-nya itu nanti jadi skill. Dan insya Allah dengan kita benar-benar bisa mengendalikan emosi kita, menjadi cerdas, kita lebih habluminallahnya itu akan menjadi lebih kuat insya Allah ya. Kemudian yang terakhir barangkali yang tidak kalah penting adalah integritas. Integritas itu adalah segala yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dalam Quran juga ada salah satu dijelaskan kaburo maqtan indallah antaqulu ma yantaf'alun. Allah sangat murka pada orang-orang yang hanya bicara tapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, orang-orang yang punya integritas yang bagus tentu ini akan dicari. Karena ini adalah trust, orang masyarakat akan trust, atau kalau kita bekerja dalam suatu instansi, kita menjadi orang yang benar-benar dipercaya. Tidak hanya oleh pemimpin barangkali, tapi juga misalnya oleh konsumen ya. Nah jadi para pemirsa, insya Allah saya yakin dengan 8 keunggulan yang ada sebenarnya dalam tiap orang, ini bisa menjadikan modal dasar untuk kita bisa meraih kesuksesan. Untuk hidup di dunia dan untuk keselamatan nanti kita di akhirat ya. Nah jadi tidak ada lagi sekarang kita keluh kesah ya, walaupun sebenarnya karakter manusia dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia itu halua, jajula ya gitu. Jadi ada keluh kesah. Ya, kata Allah itu manusia itu sering berkeluh kesah, tapi kalau dia sudah diberikan oleh Allah kebaikan, ternyata dia kadang-kadang menjadi ingkar ya. Nah, jadi tidak ada lagi untuk kita berkeluh kesah dalam menjalani hidup ini karena ternyata Allah sudah memberikannya. Potensi pada tiap orang tentu berbeda-beda nanti ya variasinya, hanya potensinya menurut saya sama. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang tips saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan insya Allah kita bisa mengembangkannya. Tentu butuh proses, tidak instan. Tapi kalau dilatih dari sejak dini, kemudian kita juga sendiri motivasinya kuat untuk mengembangkan 8 potensi ini, insya Allah kebaikan-kebaikan akan datang pada diri kita. Begitu saja barangkali, semoga manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah